teman-teman mahasiswa, apa kabar? Jadi selamat datang di mata kuliah akuntansi keuangan yang pertama ya. Akuntansi keuangan satu ini kita seperti yang kalian lihat di LMS-nya itu ada beberapa topik yang sudah saya masukkan di LMS. Dan topik yang pertama ini kita akan belajar mengenai akuntansi keuangan dan standar-standar akuntansi atau SAK yang berlaku di Indonesia. Untuk materinya kalian bisa download saja di LMS-nya dan ada link-link YouTube yang saya berikan juga serta ebook modulnya. Untuk itu kalian langsung saja ya, nanti di pertemuan 8 ada UTS, lalu di pertemuan 16 nanti ada UAS. Oke, untuk itu langsung aja ke PPT-nya ya. Oke. Jadi akuntansi keuangan dan standar akuntansi ini kita tadi introduction, lalu sebenarnya apa itu akuntansi keuangan, dan ada beberapa topik yang ada di PPT sesi pertama ini, yaitu accounting standar dan konseptual, lalu ada accounting standar isu-isu yang saat ini sedang berlangsung. Dan di PPT-nya sudah saya masukkan RPS, rencana pembelajaran semester. Bisa kalian lihat, kita sekarang ada di sesi pertama, lalu nanti ada conceptual framework for financial reporting, ada elemen-elemen apa saja sih yang ada di laporan keuangan, seperti laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, laporan arus kas, terus juga ada laporan perubahan modal, dan ada CALK. Nah, laporan laba rugi itu juga ada yang namanya laporan comprehensive income. Jadi selain ada laporan laba rugi, ada juga laporan laba rugi komprehensif. Lalu ada juga statement, kita akan masuk ke apa itu statement of profit or loss and other comprehensive income, atau laporan laba rugi. Lalu ada laporan posisi keuangan, kita belajar juga. Dan ada case-case tadi di masing-masing itu ya, masing-masing topik bahasannya. Lalu ada statement of cash flow atau laporan arus kas, lalu kita masuk ke apa ya, pengakuan pendapatan dan biaya, dan lalu kita akan masuk ke UTS. Ada juga setelah UTS kita akan belajar mengenai kas dan kas ekuivalen, lalu juga inventory, persediaan, dan juga aset tak berwujud, intangible asset, dan juga bedanya dengan aset berwujud itu apa. Lalu kita juga akan belajar apa itu leasing dan leaseback, dan bagaimana menjual aset ya. Lalu ada liabilities dan equity, ada juga provision and contingency, bagaimana sih pengakuannya di laporan keuangan. Dan terakhir kita akan belajar mengenai analisis laporan keuangan. Ini semua bisa kalian dapatkan di PPT yang ada di LMS, lalu juga SAK yang sudah diberikan ya. SAK itu bisa juga kalian download di IAI Global. Jadi gimana caranya ya, harus jadi member dulu. Nah, lanjut, untuk apa sih belajar akuntansi keuangan? Yaitu ya kita bisa menyusun laporan keuangan dengan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi akuntansi keuangan itu kan sebenarnya tujuannya untuk laporan ke pihak eksternal. Dan juga ini berguna bagi penyusun laporan keuangan, lalu ada auditor, terus juga pengguna laporan keuangan, ada ya intinya ke pihak eksternal ya. Nah, jadi fokusnya itu ke pihak eksternal ini. Mata kuliahnya terkait nanti setelah ada akuntansi keuangan 1, nanti kalian akan ketemu ke akuntansi keuangan 2, lalu ada akuntansi keuangan lanjutan. Oke, akuntansi sebagai bahasa bisnis global. Jadi Unilever adalah sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan. Seperti kalau kita tahu Unilever itu bikin deterjen ya, Rinso, margarin, minyak sayur, terus Pepsodent, makanan yang terbuat dari susu, es krim,
makanan, minuman dari teh, serta produk-produk kosmetik lainnya. Nah, dia ini mempunyai cabang-cabang yang cukup banyak dan berkantor di Jakarta. Lalu dia melakukan laporan konsolidasi ya dari anak perusahaan dan cabang yang berada di berbagai negara. Sebelum penggunaan IFRS di masing-masing negara memiliki standar akuntansi sendiri. Jadi sebelum tahun 2012 Indonesia itu belum convergence dengan IFRS. Nah, setelah adanya IFRS, maka waktu itu kita konvergensi tahap 1 2012 sampai 2015, lalu lanjut sampai dengan 2017 dan akhirnya sekarang selesai IFRS PSAK kita itu di konvergensi dengan IFRS sehingga ada standar SAK yang terbaru di 2020. Nah, ini ya, itu sudah terkonvergensi dengan IFRS. Kenapa sih bukan namanya adopsi ya? Jadi DSAK lebih memilih untuk menggunakan nama konvergensi instead of the adoption gitu. Karena kalau adoption berarti kita full adoption, kita benar-benar ngambil aturan IFRS. IFRS itu adalah International Financial Reporting Standard yang dibuat oleh IASB. Nah, IASB itu International Accounting Standard Board, dia mengeluarkan IFRS dan produk IFRS ini kalau misalnya kita adopsi sepenuhnya di Indonesia, makanya namanya full adoption. Tapi kalau kita convergence, which is kita punya PSAK dan ini ada yang namanya IFRS, so ini di convert gitu kayak di convergence. Kalau adoption kan kita benar-benar ngambil gitu ya. Nah, makanya PSAK konvergensi dengan IFRS. Oke, nah akhirnya Unilever menggunakan IFRS sebagai standar dalam menyusun laporan keuangan PSAK yang berbasis IFRS ini. Oke, pertanyaannya adalah apa sih manfaat bagi Unilever dalam menggunakan IFRS sebagai standar dalam menyusun laporan keuangan? Yang kedua, apakah manfaat bagi investor PT Unilever dengan penggunaan si IFRS ini? Nah, dua pertanyaan ini kalian harus jawab di kolom komentar di video YouTube ini ya. Nanti akan saya lihat dan akan saya baca komen-komen jawaban dari kalian. Oke? Nah, akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis, ini akuntansi itu sebenarnya apa sih? Kalau kalian belajar dulu di pengantar akuntansi, akuntansi itu sebagai suatu seni pencatatan gitu ya. Nah, kalau menurut Kyoso 2017 bahwa akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dan outputnya itu berupa laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini dalam periode tertentu dan kondisi keuangan pada tanggal tertentu, dan penilaian kinerja untuk apa sih laporan keuangan? Untuk memprediksi kinerja di masa mendatang. Jadi kinerja perusahaan tuh gimana? Nah, kinerjanya itu akan terlihat dari laporan keuangan yang diterbitkan gitu. Jadi laporan keuangan itu juga akan merangkum transaksi dan memproses dan menyajikan dalam bentuk laporan. Transaksi itu apa sih? Kejadian dalam perusahaan yang mempengaruhi posisi keuangan sehingga fokus akuntansi pada informasi keuangan. Jadi akuntansi itu merupakan bahasa bisnis karena dalam pelaporan keuangan itu kita bisa melihat, oh kinerja perusahaan ini lagi gimana sih, lagi mengalami financial distress, mau bangkrut atau dia mengalami laba. Nah, itu semuanya ada di laporan keuangan. Jadi sebagai bahasa bisnis. Nah, apa bedanya akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen? Kalau akuntansi keuangan itu fokus kepada pengguna eksternal. Jadi kita bikin laporan keuangan itu sebenarnya ditujukannya untuk eksternal gitu, agar si pengguna eksternal ini seperti investor ataupun kreditur itu memahami kondisi keuangan di perusahaan kita. Sedangkan di akuntansi manajemen itu lebih fokus kepada internal, karena di internal itu misalnya nih kita pengen bikin laporan pegawai gitu ya, laporan absen pegawai misalnya. Nah, itu bergunanya untuk si internal saja gitu, atau laporan kalau di akuntansi manajemen misalnya laporan produksi gitu ya, laporan biaya produksi. Nah, itu gunanya adalah untuk internal perusahaan aja, tidak untuk pihak eksternal.
Nah, standar kalau di akuntansi keuangan itu dalam akuntansi keuangan itu kita menggunakan standar PSAK yang berbasis IFRS. Lalu di akuntansi manajemen itu standar SOP-nya ya masing-masing perusahaan gitu ya. Mau bentuknya laporannya itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Tujuannya kalau misalnya akuntansi keuangan itu untuk general purpose gitu. Kalau misalnya akuntansi manajemen ya untuk pengendalian. Seperti misalnya tadi laporan biaya produksi itu ya untuk pengendalian biaya produksi dan perencanaan besok kita mau produksi berapa unit seperti itu. Sumber informasinya kalau sama ya, antara datanya pakai data historis, data proyeksi dan juga informasi non keuangan maupun analisis yang lebih detail. Lalu di akuntansi keuangan itu kalian bisa lihat di berdasarkan PSAK nomor 1, pengertian laporan keuangan merupakan suatu proses penyajian yang dilakukan secara terstruktur dan penyajian tersebut dilakukan mulai dari posisi keuangan yang ada hingga kinerja keuangan yang bersifat ekuitas. Oke, tujuannya berdasarkan PSAK 1 yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan kinerja keuangan serta arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi ini sangat penting. Kenapa sih laporan keuangan itu dibuat? Karena dengan adanya laporan keuangan, sekali lagi kita bisa tahu posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Lalu untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan sebagai pertanggungjawaban gitu ke investor, karena investor tadi ngasih dana, investor itu kan sebagai penyedia dana, sedangkan perusahaan itu sebagai yang membutuhkan dana. Ketika perusahaan dapat dana dari investor, maka perusahaan harus melakukan sebuah pertanggungjawaban atau accountability ke investor. Jadi sumber dayanya itu sumber daya bentuk apa ya, apa saja gitu, salah satunya adalah sumber daya keuangan atau pendanaan tadi. Jadi dengan adanya dia menggunakan laporan keuangan sehingga investor makin percaya gitu ya, oh ternyata dana yang saya investasikan itu digunakan untuk bla 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 gitu. Lalu yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai dan untuk menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Oke, di sini kalian bisa lihat ada bagan yang dibuat yaitu akuntansi dan alokasi sumber daya. Jadi ada standar akuntansi yang berkualitas itu berdasarkan kerangka konseptual, lalu juga itu menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan reliable. Dan itu dipengaruhi juga oleh tata kelola perusahaan yang baik. Jadi tata kelola perusahaan itu sangat penting ya, corporate governance itu, untuk menciptakan adanya laporan keuangan yang relevan dan reliable, karena hal itu akan berpengaruh kepada outputnya, menghasilkan informasi yang berkualitas. Nah, laporan keuangan yang relevan dan reliable itu akan tercapai ketika adanya audit ya, perusahaan melakukan aktivitas audit yang berkualitas. Nah, bagaimana untuk mencapai audit yang berkualitas? Itu pertama harus KAP-nya independen, lalu ada standar audit yang dilaksanakan, dan si auditornya juga kompeten dalam melaksanakan audit. Sehingga semua itu tata kelola, terus ada standar akuntansi yang berkualitas, lalu yang ketiga juga ada kualitas audit, itu akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang andal, relevan, reliable. Dan apabila itu sudah tercapai, maka investor akan menangkap informasi yang berkualitas itu sehingga pasar modalnya menjadi efisien. Dan pasar modal efisien itu apa sih? Nah, ini teori mengenai efisiensi pasar modal ya, bahwa ketika ada informasi dari perusahaan, maka itu secepatnya ditangkap oleh investor dan si investor akan mengambil keputusan untuk oke, aku bakal invest atau tidak, seperti itu. Dan ketika efisien maka akan tercapai keputusan yang tepat. Lalu ada informasi yang berkualitas ini, ketika informasinya berkualitas maka dampak dari adanya asimetri informasi seperti adverse selection dan moral hazard ini akan terreduce gitu ya. Apa sih adverse selection dan moral hazard? Nah, ini akan kalian bisa baca mengenai teori keagenan
bahwa adanya perilaku-perilaku manajemen yang bisa berdampak pada eh, dia memiliki kepentingan gitu, kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan. Nah, ini intinya dia ada dua gitu ya, dua jenis ini, yaitu pertama adverse selection dan moral hazard. Jadi manajemen memiliki kepentingan, motif tertentu gitu, motif tertentu terkait dengan misalnya saja bonus plan hipotesis atau apa gitu ya, dan itu bisa mengakibatkan tidak berkualitasnya suatu laporan keuangan karena adanya tadi. Dan ini salah satunya, contoh konkretnya adalah manajemen laba. Jadi earnings management yang very very bad atau bad earnings management itu adalah salah satu bentuk dari adverse selection atau moral hazard. Nah, kalau misalnya penjelasan saya kurang, kalian bisa search aja mengenai apa itu teori keagenan yang akan berpengaruh ke informasi yang berkualitas, terutama ke laporan keuangan. Oke. Nah, di sini sudah ada perkembangan IFRS dan apa sih itu IASB ya? IASB atau International Accounting Standard Board merupakan suatu badan ya, badan yang membuat standar akuntansi secara global, yaitu IFRS atau IAS gitu. Terus ada juga IFRS tuh sekali lagi adalah International Financial Reporting Standard. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan satu set standar akuntansi yang berkualitas tinggi dan dapat dipahami secara internasional, secara global. Dan kalau misalnya laporan keuangan beda-beda di tiap negara, akhirnya kan investor itu akan sulit memahami gitu ya. Misal kebayang nggak sih kalau misalnya ada investor dari luar negeri terus dia mau datang mau invest saham atau invest dananya di Indonesia, tapi laporan keuangan di Indonesia itu beda gitu ya, tidak mudah dipahami, sehingga dia ya udah deh saya nggak jadi invest gitu. Nah, makanya kita sangat penting banget untuk men-setkan suatu standar secara global supaya bisa dipahami oleh semua orang, mau dari luar negeri dia bisa invest ke Indonesia gitu ya, dengan membaca laporan keuangan yang memang sudah terset atau standar gitu. Dan untuk mempromosikan penggunaan standar kepada para pengguna serta dapat bekerja sama dengan Dewan Standar Nasional dari berbagai negara untuk melakukan konvergensi dan menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi yang berkualitas. Nah, perkembangan DSAK dan PSAK ini kalau di Indonesia kita kenal sebagai ada yang namanya Dewan Standar yang membuat suatu standar akuntansi keuangan, yaitu DSAK. Nah, DSAK ini kepanjangannya adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Gampang kan ya? Oke. Nah, di 2008 ini sudah mulai digodok gitu ya, PSAK berbasis IFRS gitu ya. Dulu PSAK itu sudah dari tahun 1957. Wow. Dari 23 Desember 1957 ada yang namanya IAI, lalu ada Komite PAI dan berubah namanya menjadi Komite SAK di tahun 1994. Dulu PSAK-nya belum convergence dengan IFRS. Lalu berubah lagi menjadi DSAK, dan DSAK ini merumuskan juga PSAK berbasis IFRS agar sesuai dengan set standar internasional yang berlaku. Nah, untuk merumuskan suatu PSAK gitu ya, satu nomor aja gitu. Misalnya yang sekarang tuh ada PSAK 74 gitu. Kalau tahun kemarin ada yang PSAK 71, 72, 73 dan ramai banget. Wah, PSAK baru lagi nih, apa nih gitu. Dan sekarang itu ada yang namanya PSAK 74. Nah, sekarang sudah dilakukan public hearing ya. Jadi identifikasi isu. Jadi awal-awalnya itu DSAK akan melakukan identifikasi isu, lalu juga konsul isu tersebut ke DKSAK, lalu membentuk tim kecil dalam DSAK, lalu melakukan riset dan penulisan awal draft, pembahasan dalam DSAK, lalu peluncuran ID atau exposure draft. Ini biasanya di mana-mana gitu ya, kalau di Google itu adanya yang exposure draft ini dan pengedarannya. Lalu dia akan melakukan public hearing ke para akademisi gitu ya, dan juga ke stakeholder lainnya, apakah ini bisa diterima atau enggak gitu ya.
lalu pembahasan tanggapan atas exposure draft tersebut dan masukan dari. Lalu ada yang namanya final checking dan juga persetujuan pengesahan ID PSAK menjadi PSAK dan akhirnya akan masuk ke sosialisasi standar. Oke, kalian bisa lihat di sini kerangka konseptual menurut IFRS, yaitu pengguna dan kebutuhan informasi ini keputusan informasi gitu. Ada pengguna laporan keuangan, dia membutuhkan informasi yang berkualitas dan akhirnya dibuatlah suatu laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini kita basisnya itu accrual basis. Apa sih accrual basis? Accrual basis itu beda ya sama cash basis. Kalau misalnya kalian waktu itu belajar di pengantar akuntansi, kalau accrual basis itu lebih kepada apakah kita mencatat sesuai dengan keterjadiannya, bukan berdasarkan kita terima uang ya. Kalau misalnya kita catat pada saat transaksi terima uang, nah itu namanya cash basis. Jadi kalau accrual basis itu ada akun-akun accrual seperti accrued revenue, terus ada kayak pendapatan dibayar di muka, beban dibayar di muka. Nah itu salah satu contoh dari accrual basis. Lalu laporan keuangan ini diharapkan bisa dapat dipahami, relevan gitu, andal dan dapat dibandingkan. Nah, itu merupakan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Semuanya itu sebenarnya untuk tujuannya untuk pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan ini dasarnya karena untuk agar si perusahaan itu tetap going concern gitu. Going concern tetap berlanjut gitu kelangsungan usahanya. Nah, ini bisa kalian baca di PPT-nya gitu ya. Oke. Ini merupakan berdasarkan kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan PSAK, KDPPLK atau kita sebut seperti itu ya, cepatnya saja. Tujuannya yaitu adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai, terutama kalau berdasarkan KDPPLK mulai dari tahun 2017 gitu ya, itu khususnya untuk investor masa kini, investor potensial, dan investor di masa yang mendatang. Jadi dititik beratkannya bukan laporan keuangan itu bukan untuk manajemen, tapi laporan keuangan itu untuk para investor, pihak eksternal itu gitu ya. Khususnya adalah sekali lagi investor masa kini, investor potensial, dan investor di masa mendatang. Nah, laporan posisi keuangan itu apa sih gitu ya? Posisi keuangan entitas pada satu waktu tertentu. Jadi laporan posisi keuangan atau dulunya itu namanya neraca. Kalau sekarang kita sebutnya laporan posisi keuangan, itu merupakan bisa menggambarkan posisi keuangan entitas pada satu waktu tertentu. Nah, ada yang namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu akan menggambarkan kinerja. Jadi apakah si perusahaan itu mengalami laba atau rugi dalam satu periode dalam laporan laba rugi. Lalu ada perubahan posisi keuangan. Jadi posisi keuangan entitas pada satu waktu tertentu. Nah, itu gambarannya. Oke. Nah, asumsi yang kita pakai itu adalah ada basis akrual ya. Pengaruh transaksi diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Lalu ada asumsi yang kedua yang digunakan di laporan keuangan, yaitu kelangsungan usaha. Asumsinya bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Makanya kita butuh laporan keuangan karena perusahaan itu pengennya sih going concern gitu ya, nggak 1 tahun aja, tahun depan nggak ada lagi gitu kan ya. Lalu ada karakteristik kualitatif. Apa itu karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan? Yaitu dapat dipahami. Jadi semua pengguna laporan keuangan kalau bisa memahami apa yang ada gitu di dalam laporan keuangan, karena ini berguna untuk pengambilan keputusan mau invest atau enggak gitu. Dapat dibandingkan. Nah, terkait dengan keputusan investasi tadi, bagi para investor,
Laporan keuangan antara satu perusahaan yang satu dengan yang lainnya itu harus dapat dibandingkan, karena kita akan menganalisis tren kinerja entitas itu seperti apa dari tahun ke tahun. Kita akan bandingkan perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya di industri sejenis atau industri lainnya. Misalnya kita ambil misalnya dalam satu industri yang satu industri manufaktur, kita ambil 5 top 5 dari perusahaan, atau semuanya itu ya perusahaan kita analisis dari tahun ke tahun tuh bagaimana sih labanya, bagaimana kerugiannya, kinerjanya, dan lain sebagainya. Relevan, apa yang dimaksud dengan relevan, yaitu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan itu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sehingga dapat membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Lalu juga ada materialitas, yaitu material ya. Relevansi informasi berhubungan dengan materialitas. Jadi material itu jumlahnya, terkait dengan jumlah dana yang ada di laporan keuangan. Apakah informasinya itu material nggak yang disampaikan gitu. Material tuh apa ya, kalau di KBBI itu material tuh sangat, ini penting nggak sih, ini important nggak sih yang disajikan dalam si laporan keuangan, apakah informasinya ini layak, berguna nggak sih bagi investor. Kalau misalnya nggak material, berarti ini informasi yang tidak berguna, sebenarnya seperti itu. Lalu juga ada andal. Andal itu apa? Bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur, atau dengan kata lain faithful representation. Jadi ya andal, wajar gitu. Jadi tadi ada material dan wajar. Lalu ada juga ini ya, ini di PPT-nya sudah ada mengenai kendala informasi yang relevan dan adil. Karena sekali lagi, untuk menggunakan mencapai gitu ya, mencapai laporan keuangan yang sangat berkualitas itu sebenarnya ada kendalanya, karena harus tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangan. Lalu juga ada cost and benefit-nya, antara biaya yang dikeluarkan, karena untuk membuat suatu laporan keuangan itu sangat mahal loh, sangat costly bagi perusahaan. Kita harus bayar tenaga akuntannya, terus juga kita harus bayar auditor gitu ya, jasa auditor, karena untuk membuat suatu laporan keuangan yang berkualitas, apalagi bagi perusahaan yang go public, itu kan harus diaudit ya, dan itu sangat costly bagi perusahaan. Jadi apakah biaya yang dikeluarkan, semua biaya-biaya ini apa ya, bisa punya imbal balik nggak sih ke perusahaan gitu, manfaatnya apa gitu. Dan keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat itu sangat-sangat sulit ya. Relevan dan reliable laporan keuangan itu sampai sekarang masih digodok untuk mencapai laporan keuangan yang relevan dan reliable itu. Apakah semua informasi yang dicantumkan di laporan keuangan gitu ya, apakah semakin tebal laporan keuangan maka investor itu akan menangkap informasi itu dengan cepat atau enggak gitu ya. Kalau misalnya tadi kan sesuai dengan relevan dan relevan ketika informasi tersebut mempengaruhi keputusan pengguna gitu. Jadi semua informasi itu ini ya, diungkapkan semua di laporan keuangan sampai tebel gitu laporan keuangannya, dan apakah itu relevan bagi para investor gitu, bagi para pihak pengguna laporan keuangan. Nah, itu masih tanda tanya gitu, karena tadi itu seni ya, seni pencatatan, seni pengungkapan. Jadi kita menggunakan sense, apakah informasi ini bermanfaat nggak sih sebenarnya gitu. Dan tadi terkait juga dengan tata kelola, apakah risiko ya, risiko dan juga manajemen risiko itu kan harus diungkapkan di CALK ya. Nah, apakah itu semua bisa relevan nggak sih dengan laporan pengguna laporan keuangan. Makanya banyak penelitian yang terkait dengan hal tersebut. Apakah pengungkapan, semakin banyak pengungkapan, terus pengungkapan risiko sukarela, pengungkapan risiko wajib, itu bisa ditangkap nggak sih oleh investor. Nah, itu banyak sekali penelitian di bidang itu, karena
untuk mencapai relevan dan reliable itu sampai sekarang itu masih dibahas ya di Dewan Standar. Makanya sampai sekarang kita terus-menerus PSAK tuh numbernya itu makin banyak, bukan malah sedikit tapi sampai 74 gitu ya. Kalau dulu tuh mungkin dari PSAK 1 terus berkembang hingga sampai sekarang 74 dan nggak menutup kemungkinan bisa sampai PSAK terus-terusan gitu nomornya. Makanya kita sebagai akuntan itu harus selalu update gitu ya dengan apa sih yang terjadi saat ini, PSAK yang terbaru itu apa. Oke, ini bisa kalian baca di pengukuran unsur laporan keuangan. Jadi ada yang namanya biaya historis, lalu ada biaya kini, dan juga realisasi, nilai realisasi dan present value. Dan apa sih itu biaya historis gitu ya, biaya kini, biaya yang seharusnya diperoleh sekarang atau pada saat pengukuran. Sedangkan biaya historis adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Nah, nilai realisasi adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal atau orderly disposal, dan nilai sekarang adalah arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang. Berdasarkan KDPPLK, unsur laporan keuangan itu di posisi keuangan ada yang namanya aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset menggambarkan sumber dayanya, liabilitas itu menggambarkan utang perusahaan di masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya itu diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, ekuitas itu merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, di laporan posisi keuangan ini akan menggambarkan tiga hal itu, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan di laporan laba rugi itu akan menggambarkan kinerja perusahaan yang dilihat dari penghasilan dan bebannya. Penghasilan ini merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan beban yaitu penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Nah, sekarang kita akan masuk ke isu-isu terkait dengan PSAK terkini. Jadi, kita sudah kenal ada yang namanya PSAK berbasis IFRS ya, konvergensi IFRS. Itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Untuk membuat suatu PSAK berbasis IFRS ini sangat-sangat costly dan sangat mahal. Jadi kita harus membandingkan ya, apakah kalau misalnya perusahaan UMKM dia mau pakai PSAK IFRS konvergensi gitu ya, PSAK konvergensi IFRS itu saya rasa cost and benefit-nya itu tidak seimbang. Nah, yang seimbang itu lebih kepada perusahaan-perusahaan go public. Lalu dulu kita mengenal ada yang namanya PSAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik, dan saat ini PSAK etap itu rencananya akan digantikan oleh yang namanya SAK IP gitu. Lalu yang tier ketiga, tier terakhir, jadi ada tingkatannya, pertama SAK FRS, lalu ada yang SAK EP, lalu ada SAK EMKM. Nah, ada juga sih kalau untuk entitas syariah itu namanya PSAK syariah. Jadi SAK EMKM itu untuk entitas menengah, kecil, dan mikro. Sedangkan SAK entitas private itu kan ada di tengah-tengah ya. Contohnya seperti perusahaan daerah gitu, PDAM, terus juga ada PD kebersihan, PD pasar misalnya. Nah, itu SAK entitas privat. Seperti perusahaan-perusahaan yang mempunyai kewajiban apa ya, kayak investor, tapi yang sudah besar perusahaannya, ruang lingkupnya tidak sekecil UMKM. Kalau di pajak itu kan yang terbatas ke, kalau omsetnya di atas 4,8 miliar itu bukan UMKM lagi ya namanya, tapi perusahaan yang mumpuni lah ya, sudah besar. Nah, itu bisa menggunakan PSAK EP. Kalau misalnya SAK EMKM kan secara pajak tuh yang terbaru, undang-undang pajak yang terbaru SAK apa ya namanya, peraturan perpajakan terkait dengan UMKM, kalau di bawah 500 juta omsetnya itu nggak kena pajak gitu ya, pajak penghasilan
Sedangkan kalau misalnya di bawah dari 500 ke 4,8 miliar omsetnya itu kena pajak walaupun sangat kecil gitu. Itu undang-undang pajak yang terbaru. Nah, itu isu-isu terkini terkait akuntansi keuangan dan pajak gitu ya. Oke, apa itu SAK entitas privat? SAK entitas privat ini akan menggantikan SAK etap dan SAK EP ini merupakan adopsi dari IFRS for SMEs versi 2015. Dia lebih sederhana dari SAK yang tier 1, SAK IFRS, tapi lebih komprehensif daripada SAK etap. Jadi lebih cocok untuk perusahaan-perusahaan yang omsetnya di atas 4,8 miliar atau perusahaan-perusahaan daerah. Nah, mengapa SAKEP ini diterbitkan? SAK etap ini sebenarnya berlaku efektif di tahun 2011, lalu ada review-review setelahnya dan ternyata namanya gitu ya, kira-kira kok namanya etap gitu. Etap itu kan entitas tanpa akuntabilitas publik, padahal belum tentu yang perusahaan tadi di atas omsetnya 4,8 miliar itu mungkin saja gitu dia punya akuntabilitas gitu, seperti perusahaan daerah itu kan BUMN gitu ya, BUMD misalnya, BUMD gitu, dia punya akuntabilitas gitu, pertanggungjawaban kepada masyarakat, tapi kok menggunakan SAK yang etap gitu ya, entitas tanpa akuntabilitas publik, sehingga itu menjadi salah satu dasar kenapa SAK entitas privat ini diterbitkan. Oke, jadi pengesahan SAKIP itu di tahun ini, di tahun 2021, jadi kemarin di sekitar Agustus September itu ada eh, sosialisasi ya ke para akademisi termasuk saya sebagai dosen. Oke, ini ada yang namanya yang terbaru namanya SAKIP. Jadi saya sebagai dosen juga akan menyampaikan kepada kalian para mahasiswa bahwa setelah kalian lulus nanti akan ada yang namanya SAK terbaru yaitu SAKIP. Bukan, kita nggak pakai lagi SAK etap, dan tanggal efektifnya berlaku itu 1 Januari 2025. Penerapan dini itu diperkenankan. Jadi ini saya pakai PPT langsung dari IAI-nya ya, Ikatan Akuntan Indonesia-nya. Oke, ini sudah saya sampaikan bahwa takutnya SAK etap itu ada kesalahan pemahaman, yakni bahwa entitas dengan ukuran kecil pasti tidak memiliki akuntabilitas kepada publik. Tapi belum tentu, siapa tahu dia punya akuntabilitas gitu ya. Oke, isu yang terakhir yaitu terkait dengan tantangan akuntansi di masa mendatang. Jadi banyak banget kemarin saya jadi pembicara di apa sih tantangan akuntansi di masa mendatang gitu ya. Nah, salah satunya yang akan saya highlight yaitu terkait dengan accounting blockchain, yaitu kita akan mengalami perkembangan teknologi komputer dan informasi yang sangat-sangat masif. Saat ini sudah mulai terasa gitu ya. Apakah profesi akuntan di masa mendatang itu masih dibutuhkan atau enggak gitu. Dan sistem komputer ini sebenarnya seperti aplikasi software akuntansi yang sangat-sangat mudah untuk diaplikasikan semua orang gitu. Tapi back again, kalau misalnya software tanpa manusia itu menurut saya ya hanyalah sebuah software. Jadi ilmu kita belajar akuntan itu dibutuhkan ketika penjurnalan ya. Apakah ketika kita melakukan suatu jurnal, apakah itu benar atau enggak, itu kan tergantung dari SDM-nya, tergantung dari manusianya. Sehingga unsur SDM itu masih memegang peranan yang sangat penting dalam laporan keuangan. So, teknologi dan software itu hanya sebagai pembantu, menurut saya seperti itu. Jadi ada yang namanya sekarang istilah accounting blockchain. Bahkan ada isu-isu terkait misalnya, oh harga saham itu naik atau turunnya sebenarnya nggak terlalu ngaruh dari laporan keuangan. Mau perusahaan menerbitkan laporan keuangan, ada ya penelitian seperti itu yang bilang bahwa ketika perusahaan menerbitkan laporan keuangannya ternyata nggak berpengaruh ke harga saham gitu atau apapun itu volume perdagangan gitu ya. Tapi ya sekali lagi laporan keuangan itu balik lagi ke tujuan awal yang pada saat di awal tadi ya. Tujuan awal dari laporan keuangan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, which is kemarin ada pertanyaan di seminar gitu ya. Ini akuntansi bakal die gitu, maksudnya bakal mati nih si profesi akuntan karena ya tadi harga saham aja nggak ngaruh kok sama laporan keuangan gitu.
Tapi in my opinion gitu, kalau laporan keuangan itu balik lagi ke tujuannya. Tujuan dari laporan keuangan itu sebenarnya adalah untuk pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada para investor. Nggak notabene selalu dengan berhubungan dengan harga saham gitu ya, maksudnya karena semua yang menggunakan pengguna laporan keuangan itu tidak hanya untuk bermain saham, tapi juga salah satu bentuknya itu untuk pertanggungjawaban dan juga akuntabilitas gitu. Salah satu bentuk dari tata kelola perusahaan. Kalau kebayang nggak sih kalau nggak ada laporan keuangan? Wow. Kalau nggak ada laporan keuangan, gimana caranya perusahaan menginformasikan apa sih yang terjadi di perusahaan itu kepada pihak eksternal? Misalnya, oke, kita lagi rugi atau kita lagi ngapain, kita punya rencana-rencana apa di masa depan terkait dengan strategi bisnis kita gitu. Itu gimana caranya kita bisa menyampaikan semua itu kalau without any financial statement. So I think financial statement is really matters gitu kalau untuk tata kelola perusahaan dan juga sebagai accountability dari perusahaan itu. Dan selanjutnya ya, ini ada yang namanya pengukuran dengan menggunakan fair value dalam laporan keuangan. Itu juga merupakan tantangan tersendiri buat kalian para mahasiswa akuntansi, karena fair value itu ada di PSAK, IFRS, konvergensi IFRS ya. Tidak hanya menggunakan nilai-nilai historis gitu, tapi ada juga yang namanya nilai masa kini atau nilai fair value. Dan ini merupakan suatu tantangan bagi para akuntan, apakah bisa nggak ya kita menilai suatu aset kita, ekuitas kita itu dengan menggunakan metode fair value, karena tidak sembarang akuntan yang bisa menerapkan sistem fair value ini. Misalnya kita menilai suatu aset tetap kita, nah itu menggunakan metode fair value dibandingkan dengan metode depresiasi yang notabene historis gitu. Nah, itu akan sangat berbeda dan itu menjadi tantangan tersendiri buat kita para akuntan. Oke, so penjelasan saya di akuntansi keuangan 1 cukup sekian gitu. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, silahkan komen aja, lalu bisa juga lewat WA ataupun lewat ya apapun ya, WA grup silahkan gitu. Nah, oke, kalau gitu saya tutup saja. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.